Kalian tahu apa yang aku lihat? Aku lihat sosok perempuan berbaju putih, lusuh, kukunya hitam, panjang, rambutnya panjang, mukanya gak jelas tapi hitam. Hai guys, assalamualaikum. Terima kasih udah mampir di channel aku. Seperti biasa, di malam hari ini aku akan menemani malam kalian dengan cerita-cerita horor lagi. Semoga kalian gak bosan ya guys ya dengerin aku cerita, karena aku akan tetap hadir setiap hari membawakan kisah-kisah nyata dan juga horor tentunya. Gak kerasa udah part 8 aja ya guys ya. Aku jadi makin semangat untuk mengupload video-video terbaru untuk kalian semua. Nah, buat kalian yang belum nonton KKN atau kisah-kisah nyata part 1 sampai dengan part sekarang, kalian bisa cari di playlist ya guys ya, judulnya kisah-kisah nyata. Aku minta maaf ya guys kalau misalkan kualitas video dan suara rekaman aku tuh kurang bagus. Aku juga ngucapin terima kasih buat kalian yang udah like, udah nonton, udah subscribe, udah komen, udah share. Semoga rezekinya lancar dan kalian semua terhibur. Kali ini ada yang spesial nih, karena aku akan bercerita tentang pengalaman mistis yang aku alamin sendiri. Terserah kalian mau percaya atau enggak, tapi ini memang terjadi sama aku beberapa tahun yang lalu saat aku ngekos di kosannya Ibu Susi di Cikarang. Nah, buat orang Cikarang nih pasti tahu nih, Ibu Susi ini nama samarannya guys ya, karena kosan Ibu Susi ini masih aktif sampai sekarang. Oke, nggak usah banyak batu dicot, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Nah, sebenarnya tempatnya tuh lebih ke kayak kontrakan gitu guys. Bayangin ini ya, biar kalian tuh bisa masuk ke dalam ceritanya. Jadi ruangan depan ini berukuran 3 kali 2 meter. Ruangan kedua berukuran 3 kali 3 meter, dan ruangan belakang kamar mandi plus dapur ini berukuran 3 kali 1,5 meter. Udah kebayang kan ya? Nah, kontrakan yang aku tempatin ini ada 12 pintu, tapi adep-adepan gitu guys. Aku juga nggak tahu nih pastinya kontrakan itu tuh keisi semua atau enggak, karena aku kan kerja ya, jadi jarang bersosialisasi sama yang lain gitu kan. Singkat cerita, tibalah nih musim hujan kan. Waktu itu aku kerja dan pulang-pulang kontrakan aku tuh udah porak-poranda. Kalian tahu kenapa? Jadi kata tetangga, pas hujan lebat itu disertai angin kencang yang membuat atap kontrakan belakang kontrakan aku ini terbawa angin dan menimpa atap kontrakan aku dan 2 kontrakan yang lain. Jadi nggak cuma kontrakan aku aja nih guys ya yang kena. Nah, selama proses perbaikan ini otomatis aku tuh tidur di bawah atap yang bolongan, kayak sambil melihat bulan dan bintang, berharap malam itu nggak turun hujan ya kan, dan berharap juga sesuatu nggak lewat di atap. Baru hari pertama nih guys ya tidur di atap terbuka, kalian tahu ada sekelebat bayangan putih yang lewat di atap kontrakan aku. Aku yang tadinya lagi santuy gitu kan, lihat langit yang indah, lihat bintang-bintang, tiba-tiba bengong, bertanya nih dalam hati, itu apa tadi yang lewat coy? Gak mungkin kan layangan orang lewat. Tapi udahlah ya, karena emang cuman sekelebatan doang, jadi gak terlalu aku pikirkan nih guys, anggap aja variasi langit lah ya. Nah, posisi waktu itu tuh aku sendirian guys. Suami aku tuh shift 3, otomatis dia baru pulang pagi. Nah, pas pagi aku ceritain kan ke dia kalau semalam tuh ada ini dan itulah. Dia tuh nggak percaya. Dia bilang aku halu. Ya udahlah, karena dia nggak percaya, aku sumpahin dia ketemu Mbak Kunti itu biar dia tahu gimana rasanya ketemu seseorang yang tidak diharapkan, seperti ketemu mantan. Nah, singkat cerita, proses perbaikan itu kan berlangsung kurang lebih nih 3 harian guys. Jadi ya selama 3 hari itu aku tuh tidur di bawah sinar bulan, anjay. Enak sih, tapi gimana kalau misalkan tiba-tiba hujan? Terus gimana misalkan kalau tiba-tiba dia nongol lagi numpang isi minta tanda tangan, bahaya kan? Untungnya sampai proses perbaikan selesai gak ada apa-apa. Tapi jangan senang dulu, karena ada beberapa beberapa kejadian setelah ini guys.
Jadi setelah atap dibenerin, aku tuh juga udah bersih-bersih ya kan, bersih-bersih kontrakan. Nah, pagi-pagi sekitar jam 4.30 setelah sholat subuh, aku tuh kan nyantui lah, biasa lah ya, di ruang depan sambil nonton TV, sambil main HP juga. Nah, aku tuh tiba-tiba denger suara kayak gini. Dari ruang tengah. Kayaknya tuh suaranya tuh dari depan lemari di kamar aku nih. Itu tuh jelas banget guys. Tapi aku tuh nggak mikir aneh-aneh waktu itu, mungkin aja suara tetangga ya kan. Udah tuh aku siap-siap untuk berangkat kerja. Nah pas malamnya ada keanehan lagi nih. Peci ya namanya ya, yang buat sholat. Peci suami aku yang ada di atas lemari ini jatuh, yang posisinya itu sangat tidak mungkin untuk jatuh, apalagi sampai kelempar ke pinggir. Ini aku jelasin dulu ya. Jadi posisi lemari aku tuh di sini. Ini tempat tidur aku. Si pecinya tuh di sini. Otomatis dia kalau misalkan mau jatuh pasti ke sini. Kenapa? Dia itu jatuhnya ke sini, ke posisi dimana aku tidur. Nah, waktu itu aku tidur tuh mojok banget gitu. Kenapa sih peci ini bisa sampai ke sini? Gimana ceritanya? Nah, besoknya aku tuh cerita lagi nih sama suami. Lagi-lagi dia bilang itu kena angin. Logika aja ya guys ya. Kalau misalkan kena angin, angin dari mana coba? Aku nggak ada AC, cuma pakai kipas. Kipas pun di bawah nih, anginnya nggak mungkin sampai atas. Oke, kalau emang kena angin, kenapa sampai kelempar sejauh itu? Dari sini lemari, di sini tempat tidur, kenapa bisa sampai sini? Gimana ceritanya? Nah udah nih kan ya, karena masih aku cuekin nih kan, dia berulah lagi. Mungkin dia mikirnya, kok aku dicuekin ya, padahal aku udah mengganggu dia. Kebetulan suami aku nih ada nih. Nah, tapi dia tidur itu di ruang depan, di depan TV. Terus aku tidur di ruang tengah, di kasur. Nah, pas jam 1 malam, ada yang duduk di kasur aku. Jadi kasur aku tuh kan spring bed ya. Jadi kalau misalkan ada yang duduk, itu pasti berasa. Nah, aku doleh lah. Aku pikir suami aku nih pindah. Ternyata enggak, dia masih di depan, si ngorok. Karena aku udah parno, akhirnya aku pindah nih tidur di depan, dempet-dempetan sama suami nih di kasur kecil kan. Nah nggak lama dari aku pindah ini langsung ketindihan. Aku nggak tahu itu mimpi atau nyata, yang jelas badan aku tuh nggak bisa digerakin sama sekali, teriak pun nggak bisa. Padahal suami aku tuh ada di samping aku, dia bisa aja bangunin aku atau gimana, tapi dia tuh nggak denger apa-apa. Nah kalian tahu apa yang aku lihat? Aku lihat sosok perempuan berbaju putih, lusuh, kukunya hitam, panjang, rambutnya panjang, mukanya gak jelas tapi hitam. Sosok itu tuh narik tangan aku kenceng banget, seakan-akan nyuruh aku untuk masuk ke kamar itu lagi. Aku yang berusaha sekuat tenaga untuk sadar, baca doa dan segala macam. Akhirnya aku sadar dan aku nangis sejadi-jadinya. Kalian jangan tanya suami aku gimana. Dia tetap tidur sampai pagi. Gak sampai situ aja, besoknya kan minggu nih, otomatis aku dan suami itu ada di kontrakan kan. Nah pas lagi boci alias bobo siang nih, aku ketindihan lagi. Tapi yang kali ini berbeda. Yang aku lihat pada saat aku ketindihan itu adalah sosok pocong dengan wajah hitam ada di atas aku. Dia nyekek aku. Gimana caranya pocong yang diikat bisa nyekek orang? Hampir mati aku dibuat sama pocong itu, tau nggak? Bisa-bisanya dia nyekek aku, posisinya tuh tepat di atas aku. Nah dia tuh kayak melayang gitu. Waktu itu aku bener-bener hampir kehabisan napas gara-gara dicekek. Sampai aku baca doa pun nggak bisa, susah. Tapi aku tetap baca doa meskipun terbata-bata gitu. Akhirnya aku bisa lepas dan sadar, nangis lagi nih aku. Kayak gila aja aku lihat dia jelas banget di atas aku. Siang-siang bolong aku bisa ketindihan.
Aku mikirnya apa dia ada karena kemarin atap kontrakan aku sempat bolong, jadi dia bisa masuk dan ngeganggu gitu. FYI ya guys ya, aku tuh bukan anak IndiHome nih, jadi aku gak bisa lihat mereka yang tak kasat mata. Jangankan sampai lihat nyata ya, lihat dia waktu ketindihan aja aku gak bisa gerak, apalagi ketemu langsung bisa pingsan aku. Karena aku nggak bisa lihat itulah, makanya mereka suka menampakkan dirinya lewat mimpi guys. Mimpi tapi nyata. Aku juga sering dengar suara-suara tertawanya Mbak Kunti itu, tapi aku abaikan aja, yang penting dia nggak ganggu. Tapi semakin aku diamkan, kok semakin jadi dia ya. Hampir setiap malam aku ketindihan dan melihat sosok yang sama. Akhirnya aku memutuskan untuk pindah kontrakan nih. Lokasinya juga nggak jauh dari kontrakannya si Ibu Susi. Tapi sialnya lagi-lagi aku salah pilih kontrakan. Setelah aku bayar dan mulai nempatin kontrakan itu, aku tuh baru tahu kalau di samping kontrakan yang aku tempatin itu adalah pembuangan sampah. Dan di belakang banyak pohon pisang dan juga makam tua. Kalian tahu kan, di pohon pisang itu biasanya banyak apa? Nah, ada satu kejadian nih, sampai saat ini aku masih ingat banget. Jadi ceritanya suami aku tuh kan sakit ya, jadi dia rawat di rumah sakit. Nah, kebetulan aku gantian nih sama adik ipar aku nih, namanya Derry. Nah, gantian lah kita kan, aku pulang karena besoknya tuh aku harus kerja. Jadi yang jaga di rumah sakit itu si adik ipar aku nih, si Derry. Nah, pas udah bersih nih, tidurlah nih aku sekitar jam 12 malam. Aku kebangun nih, pindah posisi yang tadinya hadap ke kiri, aku balik arah ke kanan. Aku kan tidurnya pakai guling nih. Posisi guling aku kan pasti masih di sebelah kiri dong. Berarti, nah, aku ambil nih guling aku pindahin ke sebelah kanan. Nah, pas baru mindahin guling, gak tahu itu mimpi atau apa ya, ada sosok yang tiba-tiba ada di samping telinga aku. Wujudnya tuh kayak laki-laki, tapi aku nggak tahu pasti itu apa. Yang jelas itu serem banget. Ya itu tuh ya aku otomatis kaget dong, langsung kayak istighfar gitu. Kalau emang itu mimpi, nggak mungkin aku bisa langsung bangun, karena emang posisi aku tuh baru aja mindahin guling, nggak mungkin aku secepat itu tidur. Nah, setelah itu tuh aku nggak bisa tidur lagi. Sosok itu tuh terus kayak kebayang-bayang gitu. Mana pas lihat jam baru jam 12:05 malam. Ya udah tuh aku putusin untuk scroll HP, scroll TikTok tuh sampai ngantuk. Akhirnya aku ketiduran nih sampai pagi. Aku mikirnya mungkin aja sosok itu ngikutin aku dari rumah sakit, karena emang aku balik dari rumah sakit tuh sekitar jam 9 malam gitu guys. Pas aku ceritain soal ini ke teman-teman aku, mereka tuh cuman pada bilang kayak gini, makanya kalau tidur tuh pakai baju katanya. Yang dimaksud pakai baju adalah berpakaian tertutup minimal sampai lutut guys, meskipun itu posisinya di rumah atau di kamar gitu. Jadi aku tuh pernah baca sebuah artikel gitu yang mengatakan jangan mandi selepas petang, alias abis maghrib tuh kita udah nggak boleh mandi nih. Dan jangan tidur tidak menggunakan penutup. Jadi batas penutup yang disarankan adalah sampai lutut. Tidurlah menghadap kanan mana? Seperti sunnah Rasul. Jangan lupa membaca doa sebelum tidur karena ditakutkan aja ada jin laki-laki yang iseng menggoda manusia. Nah, itu dia sedikit cerita dari aku. Tidak ada yang dilebih-lebihkan, tidak ada yang dikurang-kurangin juga. Semoga kalian terhibur sama cerita aku kali ini. Nah, buat kalian yang punya cerita horor lainnya, kalian bisa kirim ke email aku yang ada di kolom deskripsi. Susun serapi mungkin, jangan lupa juga untuk mencantumkan nomor WA atau IG kalian supaya kita gampang untuk menghubungi kalian. Sekian dulu video kali ini, dan jangan lupa like, komen jika ada yang perlu diperbaiki, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya kalian bisa tahu kalau aku upload video terbaru. See you next time guys, bye bye.